Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hakikat yang harus kita ketahui bersama adalah bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia itu begitu besar. Dan kita juga diajari oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara baginda Nabi Muhammad SAW agar kita tidak berputus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun kemaksiatan atau dosa yang kita lakukan, maka kita tidak boleh sama sekali berputus asa dengan ampunan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di antara godaan yang dilancarkan oleh musuh utama kita, yakni setan, kepada kita adalah menutup pintu hati kita dari keinginan untuk bertobat atas dosa-dosa atau kemaksiatan yang kita lakukan. Dan di antara bisikan yang paling mematikan yang dihembuskan setan di dalam hati kita adalah keinginan untuk tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam diri orang tersebut dibisikkan satu bisikan bahwa kemaksiatan yang ia lakukan sepertinya sudah tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita semua untuk tidak berputus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh anak Adam, hatta dosa itu memenuhi langit dan muka bumi, asalkan orang itu tidak berputus asa kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala dan orang itu mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memberikan ampunan, niscaya Allah akan memberikan rahmat kepada orang tersebut. Oleh karena itu, ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada siapa saja yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta kemaksiatan itu adalah kemaksiatan yang paling dibenci oleh Allah, yakni melakukan perbuatan-perbuatan kekufuran atau kemusyrikan, maka jangan sekali-kali berputus asa dengan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Asalkan mereka mau bertaubat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semurni-murninya, dengan seikhlas-ikhlasnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada orang tersebut. Tetapi di sisi yang lain, baginda Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan kepada kita semua bahwasanya taubat itu ada masa kadaluarsanya, ada batas expire-nya. Yang ini juga wajib untuk kita ketahui. Apabila seseorang hendak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul disarankan agar bersegera melakukan taubat atas kemaksiatan atau dosa yang ia lakukan. Jangan pernah menunda-nunda dari mengerjakan perbuatan-perbuatan kebaikan. Mengapa demikian? Karena taubat itu ada masa kedaluarsanya. Para ulama telah menjelaskan kepada kita semua bahwa taubat seseorang itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala semampang nyawa orang tersebut belum sampai ke tenggorokan atau belum sampai ke lehernya. Itu artinya berarti batas atau waktu expire dari taubat yang dilakukan oleh anak Adam adalah sampai nyawa orang tersebut mencapai tenggorokan atau lehernya. Apabila ada seseorang melakukan kemaksiatan, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara nyawanya sudah sampai ke leher atau ke tenggorokan, maka tobatnya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena dia sudah melampaui batas kadaluarsa atau batas expire dari taubat. Dan yang kedua, sebagaimana penjelasan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, batas expire dari taubat itu adalah tatkala matahari terbit dari arah barat. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan, hatta tatul asyamsu min maghribiha, sampai matahari itu terbit dari arah barat. Apabila seseorang melakukan kemaksiatan, kemudian dia bertobat sebelum matahari terbit dari arah barat, niscaya dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, pada saat matahari sudah terbit dari arah barat, maka siapapun orang yang hendak bertobat atas dosa-dosa yang ia lakukan, maka tidak akan pernah mendapatkan ampunan